Gimana teman-teman? Kalau nggak salah kemarin seru ya, Mas Akso ya pembelajarannya. Katanya ya, kelihatan banget nih dari rekamannya kalau saya lihat. Ini banyak lebih banyak prakteknya kemarin di Yes. LBI. Oke, gimana teman-teman? Ada yang berani? Masa kalah sama kelas sebelah nih? Kelas sebelah ini maju-maju semua nih kalau saya masuk nih teman-teman. Jangan sampai kalah nih. Ayo teman-teman, siapa yang berani? Boleh buka buku catatannya juga, nggak ada halangan kok teman-teman. Silakan. Teman-teman kira-kira kemarin belajar apa nih? Hari Kamis ya kalau nggak salah. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, saya tunjuk. Oke, baik teman-teman. Saya pengen dengar dari Kak Olivia Intan Puspita. Halo Kak Olivia. Halo Kak, Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baru aja kuis Kak, Oh, baru aja. Baru aja apa? ngerjain kuis di Oh, ini kampus. oke, oke. Baik, dari Olivia hadir ya kemarin pas hari Kamis. Kira-kira belajar apa aja, Olivia? Kemarin sama Kak Gali itu kan materinya Looker Studio 1. Nah, untuk materi yang dipelajari itu ada pengenalan dasar-dasarnya dulu, Looker Studio itu apa, kemudian eh, fitur-fiturnya yang ada di Looker Studio. Habis itu yang terakhir itu kita praktek buat nyoba data, kemarin data sales kalau nggak salah diaplikasikan langsung ke Looker Studionya gitu Kak. Oke, kira-kira dari Olive ada kesulitan nggak kemarin? Atau kurang paham nih? Ada nggak? Atau paham semua? Kalau sejauh ini alhamdulillah paham. Eh, Kebetulan juga senahnya masih dasar gitu di semester 1 dulu pernah pakai Looker Studio gitu. Oke, oke, kurang lebih paham ya terkait pemakaian Motor Studio. Oke, ada satu pertanyaan lagi buat Olivia. Kira-kira Olivia kan udah belajar kemarin ya terkait Motor Studio, terus udah juga bikin beberapa grafik ya mungkin ya. Udah bikin ya? Sudah Kak. Oke, baik. Pertanyaan saya adalah, ketika ini ya, anggaplah saya sebagai manajer pemasaran, saya pengen lihat kira-kira penjualan apa itu buat lihatnya. Bagaimana penjualan dari tahun kemarin dengan sekarang menaik atau menurun itu grafik ini garis karena untuk line chart itu visualisasinya itu lebih enak dilihat jadi lebih informatif gitu Kak. Oke, baik. Olive, keren banget jawabannya, benar banget ya. Buat apa? Kalau kita pengen lihat sebuah tren dari data yang kita punya, itu kita bisa pakai line chart ya teman-teman, atau bisa pakai combo chart juga buat kita lihat trennya. Oke, terima kasih Kak Olive. Sekarang saya akan mencoba bergerilya ya, mencari mangsa yang baru. Siapa ya kira-kira? Oke, di sini ada Kak M. Syarbini. Halo, gimana? Kaget Kak? Ya Tiba-tiba Kak, dipanggil bagaimana apa Kak? aja dari... Saya manggilnya siapa ya? Eh, Hari ini Dari aja Kak. Syarbini. Oke, kemarin belajar apa aja sama Kak Gali? Alhamdulillah kemarin belajar terkait dengan Looker Studio, terkait dengan eh, membuat grafiknya Kak. Dan kemarin juga sempat dikasih tugas langsung lah pas saya selesaikan juga kemarin, sudah saya kirimkan di link yang sudah dikasih. Di homepage-nya disuruh buat line chart, apa namanya, diagram batang ya Kak. Dan alhamdulillah udah diselesaikan. Oke, baik. Kira-kira ada kesulitan nggak selama pengerjaan umpannya atau belajar sama Kak Gali? Untuk di homepage-nya sejauh ini aman sih Kak, karena sebelumnya pernah buat visualisasi di pernah ikut camp lah sebelumnya terkait dengan Looker Studio, jadi alhamdulillah ada pemahaman sedikit terkait dengan Looker Studio. Oke, Jadi baik. nggak Berarti, terlalu sulit begitu. oke, tidak terlalu sulit ya. Berarti bisa saya tes ya pemahamannya. Oke, oke, Boleh Syarbini, dites juga. pertanyaan keduanya. Ya, pertanyaan keduanya adalah kira-kira gini ya, masih sama case-nya dengan yang Olive tadi ya. Dari sisi mungkin penjualan, nih, saya sebagai manajer pemasarannya atau manajer penjualan lah tipenya, saya pengen lihat dong kira-kira seberapa besar ya proporsinya kalau misalnya penjualan ini dari perempuan atau dari laki-laki. Soalnya produk yang saya pengen apa kembangkan ke depannya adalah kosmetik. Nah, itu kira-kira
pemilihan grafik yang tepat pakai apa nih? Oh, yang kemarin itu kan atau gimana ini? Enggak, ini case baru. Kayak Olive Oke, tadi. Iya, case baru. Case bentar-bentar. baru. Saya belum terlalu memahami ini pertanyaannya, Kak. Soalnya aku putus Oke. tadi. Oke, saya ulangi ya share ini ya. Jadi Ya. pertanyaannya adalah anggaplah apa saya atau misalnya share ini juga nih sama-sama di tim sales ya. Tapi yang buat datanya atau analisis datanya adalah share ini. Saya sebagai manajer pemasarannya atau manajer penjualannya juga gitu. Kira-kira saya pengen lihat nih persentase atau proporsi berapa sih penjualan yang dihasilkan dari perempuan atau laki-laki nih. Jadi pengen lihat proporsinya atau persentasenya sebesar apa nih dari sisi penjualannya. Kira-kira Oh, grafik apa nih yang paling tepat untuk memvisualisasikan yang saya inginkan tadi? Kira-kira apa tuh? oh, oke. Baik, Kak. Kalau melihat dari pertanyaannya, kalau melihat untuk laki-laki sama perempuan, berapa persen untuk penjualannya bisa menggunakan pie chart. Nah, nanti kelihatan seberapa persen untuk laki-laki penjualannya, kemudian untuk yang perempuannya donat. Kak. Kalau pakai rentang waktu, dia bisa pakai line chart. Oke, Itu sih, Kak. siap. Baik, terima kasih Kak Syarwini ya jawabannya tepat sekali. Memang untuk menunjukkan persentase atau proporsi kita bisa pakai pie chart atau donut chart ya semua. Hmm. Oke, baik. Terima kasih untuk dua perwakilan ya yang sudah bersedia, bukan bersedia Terima sih, kasih, yang Kak. saya tunjuk ya tepat. Terima kasih ya Kak Syarbini sama Kak Oli. Oke, Terima berikut kasih banyak teman-teman. juga, Kak. Ya, baik Kak Syarbini. Oke, baik berikutnya teman-teman. Em, saya pengen tahu dong kira-kira bedanya data cleaning dan data transformasi apa ya? Ada yang masih ingat? Boleh raise hand atau ketik. Kalau nggak ada, saya tunjuk juga. Ayo teman-teman. Mungkin saya, Kak. Oke, siap Olive. Keren banget ya, tiba-tiba langsung maju lagi. Oke, gimana? Eh, itu kalau nggak salah ada di pertemuan ketiga atau empat ya tentang transformasi data ataupun data cleaning. Kalau saya ingat saya itu data cleaning itu merupakan proses untuk membersihkan suatu data. Sedangkan untuk transformasi data itu lebih ke mengubah format data. Mungkin itu perbedaannya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Olive. Ada lagi yang ingin berpendapat? Kita tunggu sebanyak-banyaknya nih. Ayo teman-teman, kita bakar lagi semangatnya. Biar nggak pada ngantuk nih. Hari-hari ini masa ngantuk pagi-pagi ini. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin berpendapat? Ayo, ayo. Ada yang ingin berpendapat? Kira-kira perbedaan transformasi, data transformasi sama data cleaning apa nih? Saya hitung ya, hitung mundur. Kalau nggak ada, kita tunjuk lagi. Izin menjawab, Kak. Oke, Menambahkan lebih tepatnya. Boleh? baik. Kak Vinci, silakan. Em, tadi bentuknya, tadi kan secara definisi ya dari Kak Olivia. Mungkin kalau misalkan dari bentuk eksekusinya, untuk data cleaning itu lebih ke penghilangan missing, ya eksekusi terhadap missing value, kemudian misvalue. Maaf Kak Vinci di mute ya, tiba-tiba. Oh iya, sampai mana ya tadi? Dari awal. Klik. Sampai ini ya eksekusinya dari missing value. Ah, iya, kayak eksekusi missing value atau misspelling, terus data yang tidak akurat kayak gitu, Kak. Terus kalau misalkan untuk yang transformasi data itu lebih ke seperti format atau struktur data, perubahan format atau struktur data kayak agregasi, terus normalisasi, dan bisa juga melakukan kategorisasi terhadap suatu variabel begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Vinci. Oke, ini, oh, keren. Oke, silakan Mas. Kak siapa nih? Action of Akhlak. Saya manggilnya siapa? Kak Ahsan boleh Kak? Oke, silakan Kak Sa. Baik Kak, saya izin berpendapat menurut pemahaman saya Kak, kalau data cleaning yang namanya cleaning kan dia pembersihannya Kak.
Jadi dia membersihkan dari segala error, kemudian ada missing value, kemudian juga ada nilai yang sifatnya nol gitu Kak, yang tidak ada isian datanya. Kemudian kalau data transforming, dia kan namanya transform kan dia mengubah atau mengkategorikan atau dia menempatkan sesuai dengan jenis value yang sudah kita set sebelumnya Kak. Nah, makanya di transform, kita atur, kita susun gitu Kak. Begitu Kak. Paham Oke, saya. siap. Baik, terima kasih Kak Hasan. Udah lagi teman-teman. Udah mulai panas nih kelihatannya ya. Kalau udah panas baru kita mulai. Ayo, ada lagi yang ingin berpendapat? Gimana teman-teman perbedaan data transformation dan data cleaning? Cowoknya baru satu nih. Masa saya tunjuk lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, halo Kak Dimas. Halo Kak. Oh ya, gimana menurut Kak Dimas? Kira-kira perbedaan dari ini ya, data transformation sama data cleaning. Ya sebenarnya nggak jauh beda ya Kak antara jawaban-jawaban yang sebelumnya. Jadi cleaning itu emang untuk eh, namanya pembersihan data ya, untuk menghilangkan atau memperbaiki data yang tidak akurat atau yang tidak konsisten. Terus kalau sebelum-sebelumnya ada namanya data duplikasi itu dapat dihilangkan dengan cleaning. Terus kalau transformasi itu mengubah data ke dalam mungkin dalam format yang sama gitu ya antara data-data yang sebelumnya gitu. Seperti mengubah format tanggal, misalnya beda-beda kan Kak. Ada yang tahun dulu, bulan dulu, terus tanggal baru eh, kita ubah nih. Mau format yang sama menjadi tanggal dulu, baru bulan, baru tahun, seperti itu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dimas. Oke ya, teman-teman cukup untuk ininya ya, jawabannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menjawab tadi terkait perbedaan data transformation dan juga data cleaning. Sebenarnya data transformation ini termasuk ya teman-teman sebuah kesatuan di bagian data cleaning. Karena kan di data cleaning ini kita juga membersihkan terkait format-format data yang nggak benar ya. Nah, tadi benar banget data transformation adalah di mana kita mengubah datanya dari format strukturnya, kemungkinan juga kita bisa menambahkan kolomnya yang mungkin kolomnya kita butuh nggak ada. Nah itu ketika kita bikin yang namanya kolom baru, nah itu kita udah melakukan yang namanya data transformation. Ataupun misalnya kita mau mengubah yang formatnya tadi, yang harusnya formatnya adalah number, tapi ternyata di sana adalah teks. Kita pengen rubahnya jadi number. Nah itu adalah salah satu data transformation. Oke, oke teman-teman semua. Jadi kenapa saya menanyakan kembali? Karena semakin sering kita ulang, semoga teman-teman semakin ingat ya. Karena ini apa terkait basic-basicnya juga sebagai data analis ya teman-teman harus paham benar gitu terkait apa eh, nama-nama atau nama-nama ininya ya terkait nama-nama atau function-function yang sering kita pakai di data analis. Oke, untuk hari ini sebenarnya kita nggak akan jauh-jauh dengan yang namanya data transformation ya teman-teman. Lanjutan dari Looker Studio dan ini mungkin akan sedikit lebih advance karena ini jarang dipakai buat teman-teman yang mungkin di staff atau di bawah lah ya. Tapi ini sering dipakai untuk teman-teman levelnya udah C level atau misalnya udah di pemilik perusahaannya sendiri. Nah ini sering dipakai. Oke, kita coba ya bahas sedikit terkait materinya. Sebentar, saya coba share. Oke, udah kelihatan ya sama teman-teman semua? Kelihatan? Kelihatan saya lagi buka slide. Belum, Kak. Belum? Masih, udah, sudah. Di saya sudah. Oke, di teman-teman yang lain gimana? Sudah? Sudah, Kak. Oke, baik, sudah ya. Oke, kita lanjut untuk Looker Studio Part 2. Baik, nanti kita belajar materinya dulu, nanti kita juga akan hands-on habis materinya selesai. Oke, pertama itu terkait transformasi data ya teman-teman, dan juga ada yang namanya calculated field. Nah, tadi kita udah sempat singgung di awal ya terkait yang tadi transformasi data dan juga menambahkan kolom baru. Nah, di sini ada sedikit ini ya
intro gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya default aggregation. Jadi nanti ketika teman-teman memasukkan datanya ya, kita punya data terus masukkan ke Looker Studio, nah dia akan otomatis membaca nih kira-kira format datanya gimana. Nah kalau default aggregation ini yang tadi ya, jadi dia otomatis, jadi misalnya ada data order, nah terus ada order ID-nya, terus ada quantity, terus ada price. Nah dia akan langsung melihat nih kira-kira data yang dipakainya itu formatnya apa gitu. Kalau kita lihat di sini kan, di sini ya ada misalnya average sales in year, ini number. Terus di sini juga ada product title, itu text. Nah kurang lebih begitu. Jadi dia akan langsung mengautomasi ya kira-kira formatnya gimana gitu. Nah nanti bagi yang belum sesuai ya, kan dia udah otomasi sendiri ya buat data-datanya. Kira-kira di sini ada yang belum sesuai. Nah itu yang kita namakan data transformasi ya teman-teman. Jadi kita coba lihat lagi kira-kira ada nggak yang format eh, datanya ini atau tipe datanya ini nggak seharusnya gitu. Misalnya kalau kita lihat di sini ada bagian sebentar. Kalau kita lihat di sini, oke, misalnya kita lihat di Shipping City. Nah, kalau di Shipping City ini udah bener ya teman-teman, ada teks. Kita juga bisa ngubahnya jadi geografi teman-teman, atau tipe datanya daerah gitu, dan bisa dibagi per sub daerahnya. Nah, kurang lebih begitu untuk yang transformasi datanya. Terus juga kalau misalnya yang total sales ini berupa teks, nah berarti kita harus ubah jadi number. Kurang lebih itu buat yang default aggregation. Jadi di sini pengertiannya adalah menentukan bagaimana kolom secara default dikumpulkan dan juga ditampilkan dalam satu atau beberapa laporan. Oke, terus ada yang namanya auto aggregation. Jadi auto aggregation ini kalau teman-teman langsung masukin ya data yang dimiliki itu atau yang data teman-teman punya, dia akan langsung menghitung nih barisnya kira-kira ada berapa banyak baris nih. Nah, itu yang namanya auto aggregation dan dia akan dikumpulkan ya dalam bentuk suatu field atau metrik yang namanya record count. Nah, itu isinya ya tadi ya perhitungan berapa banyak jumlah baris dari data yang kita punya. Nah, ini sedikit intro ya, teman-teman semua. Terus berikutnya, ini tadi transformasi data. Jadi transformasi data adalah proses untuk mengubah data mentah yang secara formatnya terstruktur, bersih, dan juga siap dipakai untuk analisis. Dan juga pengambilan keputusan tentunya. Dan berikutnya, proses ini juga melibatkan berbagai teknik ya, antara lain ada data cleaning, terus juga standarisasi datanya, agregasi, derivasi, terus juga pemrosesan terkait data teks, dan juga kalau misalnya ada gambar, berarti juga ada data gambarnya. Terus di sini salah satu contohnya adalah mengubah format tanggal. Kalau misalnya kita punya data date type, tapi dia nggak tanggal ya, nah itu kita bisa ubah dulu format datanya jadi tanggal. Terus berikutnya, ini ya terkait kenapa pentingnya kita ngelakuin transformasi data, karena yang pertama, di sini kita menjaga kualitas datanya. Jadi data mentah yang dimasukkan itu sebaiknya kita proses dulu atau kita olah sebaik mungkin ya, karena untuk analisa data kan ada garbage in, garbage out. Kalau kita masukin sampah di awal, maka hasilnya juga akan jadi sampah dan tentu banyak biasnya. Dan kita nggak bisa pakai untuk analisis atau ngambil keputusan. Terus berikutnya ada format data. Jadi data mungkin berasal dari berbagai sumber dengan format yang berbeda ya, dan juga sulit diintegrasikan. Jadi pentingnya kita ngelakuin transforming data. Terus terkait struktur datanya juga. Jadi ada data mungkin yang kita dapatkan tidak terstruktur dengan baik atau sulit juga dianalisis. Nah itu kurang lebih ya teman-teman kenapa pentingnya buat transformasi data dan juga kita udah sempat bahas di awal terkait pengertian transformasi data. Nah, selain itu juga penting untuk melakukan transformasi data ketika kita nggak punya kolomnya nih teman-teman semua, kita nggak punya kolom. Misalnya kita cuma punya produk ID-nya, tapi untuk produk name-nya nggak ada. Nah, berarti kan kita harus melakukan yang namanya join atau menggabungkan datanya. Nah, kurang lebih begitu terkait pentingnya transformasi data. Oke, ini contoh penerapannya untuk di Looker Studio. Nanti kita akan coba lihat ya gimana modelnya. Oke, kita lanjut ke mini quiz. Kira-kira di sini, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bagian dari transformasi data ya yang dapat dilakukan di Looker Studio? Di sini ada menambahkan kolom, terus menghubungkan dua dataset, yang ketiga memperbaiki kesalahan dalam data, dan yang keempat menambah efek visual pada grafik. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Ada yang ingin
raise hand lagi atau jawab di chat juga boleh. Gimana kira-kira? Boleh dipikir-pikir dulu jawaban yang benar yang mana. Oke, di chat ada nih dari Kak Lulu C. Oke, ada lagi teman-teman. Oke, Kak Adam D. Yang lain. Baru 2 orang nih. Kita ada 20 berapa nih? Ada 35 malah. Ayo, dari 35 baru berapa persen nih teman-teman? Nggak nyampe 1% nih. Oke, Kak Senja D. Kak Adito D. Kak Nafik D. Oke, kita tunggu 1 menit lagi teman-teman. Kira-kira apa ya jawabannya? Kak Nafik, Kak Dimas, Kak Sam D. D. Oke, Kak Vinci juga D. Oke, silakan teman-teman jawab aja. Nggak usah takut salah ya. Silakan jawab aja. Ayo, baru berapa orang nih dari 35? Oke, udah 1 menit lebih ya teman-teman. Oke, langsung aja kita jawab. Untuk jawabannya kira-kira apa ya dari Kak Saina deh. Oke, sebelum itu saya pengen minta dulu pendapat ya. Kira-kira kenapa memilih D? Nah, di sini saya pengen coba lihat. Di sini ada Kak Senja Safa. Oke, dari Kak Senja, kira-kira kenapa ya milih D? Kalau Kak Senja ada di sini. Kak, sebelumnya maaf Kak nggak bisa on cam karena sinyalnya agak kurang. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Kenapa kira-kira Kak? Em, karena di transformasi data itu tadi kan sesuai yang dijelaskan tadi ya Kak, yang tadi bisa digunakan untuk menambah kolom kolom di mana kita bisa menghitung antara satu kolom dan lainnya kayak calculated field, terus em, bisa data cleaning juga kayak memperbaiki formatnya gitu Kak. Jadi untuk menambah efek visual pada grafiknya itu mungkin nanti di setelah kita ngatur-ngatur chartnya gitu. Oke, baik berarti pilihannya D ya, Kak Senja ya. Iya deh. Oke, siap. Terima kasih Kak Senja. Kita lanjut 1 orang lagi dari Kak siapa ya? Kamu Idin. Halo Kamu Idin. Jangan kaget Kak tiba-tiba. Oke, Kamu Idin gimana? Kira-kira kenapa Ya, jawabannya? Mau milih apa nih jawabannya? sama sih saya juga deh Oke, alasannya kenapa? menambah efek visual pada web. Karena saya bisa menambah visual tersebut dalam ke studio, entah gimana caranya terasa. Jadi kalau yang A, B, C itu kan saya buka, oh bisa nih menambahkan kolom terhitung, menggabungkan dua dataset. Saya belum tahu nomor B itu. Tapi Oke, kalau jawabannya berarti ya. Maaf nih, di saya putus-putus sih Kamu Idin tadi ya. Berarti jawabannya D ya, Kamu Idin ya. iya Pak, saya ada. Oke, oke baik. Terima kasih teman-teman. Oke, di sini ada dari Kak Aksan. Menurut saya visual effect bukan merupakan bagian dari data cleaning dan juga transformasi. Terus dari Kak Melisa, menurut saya visual effect adalah bagian dari visualisasi bukan transformasi data. Oke, langsung aja kita jawab teman-teman. Benar banget teman-teman yang D, selamat. Keren banget teman-teman semua. Jadi memang untuk yang transformasi data ya, jadi intinya adalah pada data teman-teman. Jadi pertama itu ada yang menambahkan kolom, ini benar banget. Terus menggabungkan dua data juga.
terus memperbaiki kesalahan dalam data, benar juga. Jadi yang salahnya adalah menambahkan efek visual pada grafik, karena ini tibanya memang udah di visualisasi datanya, bukan di bagian kita mengolah data mentahnya tadi teman-teman. Jadi data transformasi itu kita lakukan sebelum visualisasi data. Kurang lebih begitu ya teman-teman, semoga menjawab. Sampai sini teman-teman, apakah saya kecepatan? Atau misalnya teman-teman paham, silakan ketik paham atau lanjut, biar bisa kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau misalnya bingung, nah bilang aja bingungnya di mana teman-teman. Kita akan belajar dan bahas bareng. Oke, lanjut. Oke, paham. Gas. Oke, siap. Izin tanya, Ya, Kak. siapa yang nanya? Saya Melinda. Oke, silakan. Mau nanya apa? Ya, Kak, kalau di Looker itu berarti bisa data cleaning ya, atau lebih ke transformasi merubah format datanya. Kalau misal handling missing value atau duplikat gitu, apakah bisa juga, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Untuk apakah di Looker Studio bisa pakai data cleaning atau data transformasi? Jawabannya bisa, dan ini disesuaikan lagi ya teman-teman. Karena semakin banyak data yang teman-teman punya ya, nah itu lebih baiknya memang jangan di Looker Studio. Karena Looker Studio ini kan berbasis cloud ya teman-teman, dari produknya Google. Nah itu semakin banyak data-data yang teman-teman punya, itu loadingnya makin lama. Nah biasanya transformasi data ataupun cleaning data yang paling baik dilakukan adalah ya tadi ya, baik bisa menggunakan Excel ataupun lebih enaknya memang menggunakan Python atau R ya. Jadi buat bahasa programming yang istilahnya bisa lebih cepat nih teman-teman buat kita nanti ngelakuin transformasi data dan juga cleaning datanya. Tapi apakah bisa? Bisa banget untuk di Looker Studio. Kurang lebih begitu ya Kak Melinda ya. Tergantung dari data yang kita punya seberapa banyak. Gimana Kak Melinda? Sudah menjawab? Oke, Kak, makasih. Sama nanya satu lagi. Oke, silakan. Kalau misal di Google Sheet gitu, misalkan udah data format itu misalnya currency gitu. Nah, itu apakah format di Google Sheet-nya nggak berlaku di Looker? Soalnya pas kemarin coba udah saya format currency, tapi di Looker-nya cuma number gitu, belum currency, harus ubah lagi. Apakah Oke. ada yang... Oh, emang Iya. enggak. Mm. Baik, untuk ketika misalnya nih kita dapat datanya terus kita masukin ke Looker ya, terus ngubah formatnya jadi currency tadi, memang untuk ketika upload ke Looker dia akan yang tadi dia akan baca berdasarkan apa automasinya dia tadi. Kalau kita lihat ya Kak Melinda kan tadi punya ini nih default aggregation. Nah dia akan ini nih melihat secara langsung. Jadi makanya tadi pentingnya kita ngelakuin transformasi data ke Melinda. Jadi memang pas di mungkin ya pas di sheet-nya udah formatnya currency nih dolar atau misalnya rupiah. Terus pas masuk ke Looker kenapa formatnya angka? Nah itu sebenarnya memang di apa Looker memang begitu kok Kak Melinda. Jadi nggak usah heran. Jadi pentingnya kita ngelakuin ya transformasi data tadi. Gitu ya Kak Melinda ya. Ya, makasih. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita lanjut materi berikutnya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Soalnya materi kita hari ini cukup banyak teman-teman. Jadi untuk praktek sebenarnya nggak semua, cuman nanti akan yang dipraktekin adalah yang penting-pentingnya aja. Buat yang lainnya mungkin teman-teman bisa belajar mandirinya juga ya. Oke, berikutnya ini teman-teman ada sebuah fitur di Looker Studio yang namanya Calculated Field. Jadi di Looker ini Calculated Field ini berfungsi ya teman-teman, sebuah formula atau sebuah fungsi ya untuk kita bikin kolom baru berdasarkan keinginan atau apa ya yang kita butuhkan gitu. Kalau di sini dia bisa membuat metrik, terus juga bisa membuat dimensi baru dari dari data yang sumber datanya sudah kita masukkan nih di Looker Studio-nya. Terus pada dasarnya juga rumus ini mengubah data mentah menjadi format yang lebih berguna atau bermanfaat sesuai kebutuhan analisa kita nih. Terus apa aja nih yang dilakukan untuk calculated fit nih? Yang pertama kita bisa membuat metrik baru. Terus kita juga bisa melakukan kalkulasi nih, kira-kira perhitungannya. Contohnya adalah ketika mungkin di data yang teman-teman terima adalah cuman ada kolom quantity dan juga price. Nah, kita bisa menghitung secara otomatis total penjualan itu dari ini ya perhitungan menggunakan rumus quantity dikali dengan price-nya. Nah, itu teman-teman bisa pakai calculated field nih buat yang tadi
menghitung total sales-nya. Dan itu akan secara otomatis diagregasi ya teman-teman. Jadi nggak perlu satu-satu lagi. Kalau misalnya kita lihat di Excel kan kita pakai rumusnya ya, terus ditarik ke bawah. Kalau ini enggak, dia akan langsung otomatis. Oke, terus manfaatnya apa aja? Yang tadi memperluas kemampuan sumber data ya, buat data baru atau data khusus. Terus juga bisa menganalisis data dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan bisnis spesifik kita. Terus juga bisa membuat laporan lebih informatif dan juga lebih mudah karena datanya udah kita sesuaikan ya dengan kebutuhan kita. Oke, caranya gimana? Caranya pertama kita tentu definisikan terlebih dahulu yang apa kolom yang pengen kita bangun apa gitu atau metrik yang kita butuhkan apa. Terus kita silakan hitung rumus atau fungsinya sebelum kita masukkan ke calculated field-nya. Nah, kalau di sini kita lihat apa aja nih contoh-contoh metrik yang bisa digunakan. Pertama itu ada menghitung tingkat konversi. Jadi di sini rumusnya adalah jumlah konversi dibagi jumlah total pengunjung. Terus membuat bidang margin laba, di mana harga penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Terus juga menyegmentasikan, membuat segmen ya teman-teman. Kita bikin segmen pelanggan berdasarkan penjualannya nih atau total pembeliannya. Kira-kira kalau lebih dari 10 kita bisa bikin pelanggan setia, kalau enggak berarti pengguna baru. Kurang lebih itu untuk fungsi-fungsi dari calculated field-nya ya teman-teman dan juga manfaatnya. Terus ini penerapannya. Oke, terakhir mini quiz. Silakan teman-teman di sini bagaimana cara menggunakan calculated field untuk mengkelompokkan data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, misalnya misalkan transaksi berdasarkan nilai penjualannya tinggi atau rendah. Di sini ada A dengan menggunakan fungsi if atau cast. Terus yang B dengan mengubah tampilan grafik. Yang C menambahkan filter berdasarkan nilai penjualan. Dan yang D dengan mengubah format data sumber. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Jawabannya. Silakan yang pengen raise hand atau mau chat juga boleh. Ayo teman-teman. Oke, di chat ini ada A dari Kak Muhammad Adito. Teman-teman yang lain gimana? Kak Saina A. Oke, ayo ayo lagi-lagi. Ramaikan kolom chatnya teman-teman. Oke, dari Kak Randy A, Kak Yusita A, Kak DA, Melisa A. Oke, ayo teman-teman. 1051, 1051. A juga. Oke, saya pengen tahu jawaban dari Kak Lulu. Kira-kira apa nih jawabannya, Kak Lulu? Halo, Kak Lulu. Halo, bisa on mic, Kak Lulu? Halo Kak. Ya, ya kira-kira apa jawabannya Kak Lulu? Dan kenapa memilih itu? Jawabannya sama kayak yang lainnya, A. Ya, kenapa? Kenapa A? Kenapa nggak B? Kenapa nggak C? Karena mm, karena itu ada eh, fungsi if untuk karena di situ ada ada tambahan kata calculated field-nya sih. Oke, oke. Oke, terima kasih Kak Lulu. Lanjut ke Kak siapa nih? Siap-siap, siap-siap, siap-siap. Halo Kak Melisa. Kaget sekali ya tiba-tiba. Kira-kira apa nih jawabannya Kak Melisa buat yang kuis ini? Kakak. Ah, Soalnya kenapa? itu kan berdasarkan kondisi tertentu, menentukan transaksi berdasarkan tinggi dan rendahnya. If atau case itu memungkinkan kita membuat kondisi di calculate file untuk pengelompokan data berdasarkan nilai tertentu. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Melisa. Oke, jawabannya mewakili pendapat teman-teman semua ya yang di A. Benar banget, jawabannya adalah A. Semuanya kata kuncinya adalah di sini teman-teman. Kalau teman-teman notice ya, ini ada calculated field. Sementara yang B, C, D ini nggak ada ngomongin yang namanya calculated field. Ini kan kalau misalnya kita
belajar soal-soal SD, ini kan kita carinya kata-kata kuncinya ya, teman. Nah, di sini benar banget. Jadi kita bisa menggunakan if dan case kurang lebih sama dengan Excel kemarin ketika kita punya beberapa syarat atau kondisi yang pengen kita penuhi. Nah, itu di sini ya, ini kita pengen lihat nilai penjualan yang tinggi atau rendah dan kita kategorikan bagaimana ya hasilnya. Nah, itu teman-teman bisa pakai kalkulator ini untuk bikin kolom baru dan juga bisa pakai fungsi if atau case. Kurang lebih itu ya teman-teman. Oke, berikutnya silakan teman-teman buka Looker Studionya, saya tunggu 2 menit nih. Dan untuk Mas Akso ya, silakan kirimkan untuk link ininya ya. Yang pertama dulu, Mas Akso. Itu kalau nggak salah ada PT XYZ Sales. Boleh ya, Mas Akso ya? Halo, Mas Akso. Gimana Mas Akso? Aman? Udah masukkan ya datanya? Masih unmute? Masih mute? Di unmute dulu. Udah di-share di grup, Kak. Oke, siap. Oke, teman-teman, silakan buka Looker Studionya dulu. Terus nanti di situ kita lanjut ya. Saya stop share. Silakan teman-teman buka dulu Looker Studionya kurang lebih 2 menit ini ya. Bukan ini. Oh, oke, oke. Oke, gimana teman-teman? Udah ini kalau misalnya sudah kelihatan, maksudnya sudah ini ya, sudah buka Looker Studionya, silakan chat sudah atau down biar kita tahu dan kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, kira-kira di sini saya share screen-nya dashboard atau masih materi, teman? Saya udah share dashboard atau materi, teman? Dashboard, Kak. Oke, Ya. dashboard Looker Studio ya berarti ya. Oke, oke teman-teman, silakan teman-teman. Kalau sudah, chat sudah atau down, biar kita langsung lanjut. Ini baru Kak Syarbini nih yang sudah, teman-teman yang lain gimana? Sudah semua? Kalau bisa praktek ya teman-teman, karena kalau teman-teman nggak praktek ini takutnya nggak nyangkut. Dan satu lagi ini materinya udah advance, sayang sekali kalau dilewatkan praktek. Oke, sudah ya. Oke. Terus kalau misalnya saya pakai HP gimana Kak? Oke, berarti resiko teman-teman. Jadi silakan tonton recordingnya aja ya nanti ya. Oke, oke udah semua ya. Kita langsung mulai ya teman-teman. Pertama, teman-teman, saya udah bagikan buat data pertama, yaitu ada data PT XYZ South dan ini sebenarnya adalah data dummy, cuman buat praktek kita aja. Kita pengen lihat gimana nih. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini ada yang namanya scorecard ya. Ada scorecard. Terus di sini teman-teman kalau lihat ada beda ya. Di sini kok bisa muncul ini grafik-grafiknya ya. Biasanya scorecard itu cuma numbernya doang. Gak bisa munculin trennya gimana. Nah, ini yang namanya scorecard advance ya teman-teman. Nanti kita juga akan coba praktek ini. Terus ini juga, oh ini bisa muncul progresnya gitu ya. Kalau kita lihat ini 25.000 dari ini ya, 21.000 dari 25.000. Bisa muncul progresnya. Ini gimana nih Kak? Nanti kita juga belajar teman-teman. Terus kita juga bisa lihat nih teman-teman. Nah, kalau di sini kan di Surabaya, kenapa dihijauin gitu. Terus yang di Semarang, kenapa warnanya berbeda. Nah, kita juga bisa ngelakuin ini teman-teman semua. Nanti kita akan belajar untuk semuanya. Tapi tahap pertama teman-teman silakan. Ketika teman-teman udah dapat ininya ya datanya, teman-teman silakan pilih yang bagian resource ya. Kalau di bahasa Indonesia saya nggak tahu namanya apa, cuman di saya bahasa Inggris ya di sini ya. Nah terus nanti kita pakai yang manage atau manage ya, manage ads data resource karena kita mau nambahin data baru. Terus silakan teman-teman klik aja manage add data resource-nya. Terus nanti akan muncul ya. Kalau di sini saya sudah ada semua. Terus silakan pilih add data resource seperti biasa buat teman-teman masukin data resource-nya. Terus pilih yang Google ini ya, Google Sheet. Nanti pilih Google Sheet, lagi loading teman-teman. Terus nanti pakai URL-nya, silakan masukkan URL-nya.
Nanti silakan teman-teman load aja. Nah, terus nanti akan langsung otomatis tergenerate. Kira-kira sampai sini teman-teman kecepatan atau sudah bisa semua untuk masukin ini? Ada yang tertinggal? Silakan teman-teman. Chat aja kalau misalnya Kak, ada yang... Oh iya, itu kenapa? buat yang data satu atau data dua untuk yang add data source-nya itu. Oh, yang pertama kita pakai add data yang pertama ya, PTXYZ. Kalau teman-teman lihat, buka dulu linknya. Iya, sudah. Oke, Oke, silakan masukin itu dulu ya, Kak Adam ya. Sudah masuk. Oke, udah masuk. Oke, baik kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada terkendala, silakan lapor. Oke, Kak Zulfa gimana? Yang tertinggal yang mana nih Kak Zulfa? Silakan on mic aja Kak Zulfa. Kalau misalnya saya kesempatan. Kak, tadi yang research itu di bagian mana ya? Resource ya, resource itu di bagian menu awalnya sih. Sini ya, kita close dulu ya. Nah ini kalau Kak Zulfa lihat, ini ada bagian resource ya. Ini di menu-menunya sih, ada file, edit, view. Ini tergantung bahasanya ya. Kalau Kak di Zulfa apa itu? Apakah data, manage data, atau apa? Atau sumber data? Ada sumber nggak sih? Data source? Atau Aset data sih, bahasa Indonesia Kak, soalnya. Coba dibuka aset. Apakah di aset itu ada yang namanya menambahkan data? Iya Kak, ada kelola Oke. sumber data yang ditambahkan. Iya, benar. Silahkan Kak Zulfa klik itu aja ya. Terus nanti dia akan muncul yang kayak tadi ya. Silakan di sini akan muncul kayak gini nih, Kak Zulfa. Terus nanti silakan add data source. Nah, silakan pilih Google Sheet. Terus masukin deh, kita pilih URL. Terus masukin URL ID-nya. Aman Kak Zulfa? Aman. Oke, yang lain gimana? Ada yang tertinggal lagi? Kak Nafik gimana? Kak Nafik? Aman Kak Nafik? Udah, Silakan. Kak. Udah. Oke, udah ya. Oke, silakan teman-teman yang lain bagi yang belum. Oke, nggak apa-apa. Memang Kak Seleb ini kita bikin laporan baru aja ya. Jangan disamain sama dashboard teman-teman kemarin. Kenapa? Karena datanya berbeda dan juga kalau filter biasanya nggak terpengaruh nih teman-teman. Kalau teman-teman punya filter nanti terus nerapin ke data yang berbeda, nah biasanya nggak bisa. Silakan teman-teman, boleh banget bikin laporan baru aja. Oke, kita tunggu lagi ya 1 menit lagi teman-teman. Kalau misalnya sudah menambahkan data semua, silakan klik chat done atau sudah biar kita bisa lanjut. Oke, done ya. 11:01 kita mulai lagi. Nah, URL yang di copy itu link yang kedua apa ke satu ya, yang di grup itu. Oh, ini siapa yang nanya ini? Kak siapa? Atas nama Kak siapa? Halo, yang tadi barusan ngobrol. Yang kedua, Kak. Oke, buat ini ya teman-teman, kita pakainya yang link pertama dulu ya, yang PT XYZ Sales. PT XYZ Sales. Silakan teman-teman buka dulu ininya ya. Apa namanya? Sheet-nya. Oke, kalau udah nanti dia akan muncul di sini ya teman-teman, di bagian data ini dia akan muncul. Dia akan muncul nih di sini nih. Kalau di saya sini ya ada PT GZ source data. Nah, kurang lebih begini. Nanti kalau teman-teman lihat ini isiannya agak berbeda ya. Memang berbeda karena saya udah ngelakuin beberapa transformasi data ya tadi. Oke, kalau sudah teman-teman semua, kita akan coba praktek. Yang pertama transformasi data. Kita pengen bikin kolom baru yaitu total sales dari calculated field. Kalau teman-teman lihat di sini ada ini ya teman-teman. Eh, di sini nih di bagian bawah ini biasanya kalau kita lihat ini sebentar ini add data kita coba klik dulu aja di sini. Harus oke di sini ada oke di sini teman-teman ada silakan teman-teman kalau misalnya teman-teman masih kosong ya belum ada apa-apa silakan masukin 1 2 aja kayak tabel atau apapun itu ya karena kita mau lihat propertinya nggak tahu di teman-teman apakah bisa langsung muncul properti ya. Kita edit dulu. Oke. Oke. Properties coba lihat properties data properties.
Oke, data. Oke, berarti teman-teman silakan tambahin dulu ya. Misalnya kita coba add chart-nya. Add chart-nya teman-teman pilih yang ini dulu ya. Yang bagian table, silakan dipilih dulu aja. Nanti dia kemarin akan langsung muncul auto record gitu ya harus. Nah, di sini nggak tahu ini lagi loading ya, teman. Oke, di saya udah muncul. Oke, di sini kayak gini. Kalau di sini saya pengen pakai yang by branch saja. Coba lihat ya total sales. Oke, di sini coba teman-teman di sana pasti ada namanya total sales ya. Terus dari total sales, nah ini ya kalau teman-teman udah familiar, kita isi dimensinya branch, terus metriknya total sales. Udah semua teman-teman? Sampai sini dulu. Kalau udah masuk ya tadi datanya, teman-teman, Kak Muhyiddin yang link pertama ya Kak, yang PT XYZ, intinya PT XYZ aja gitu. Nggak tahu dari Kak Akso tadi kirimnya yang mana dulu, tapi intinya yang kita masukin adalah yang ini ya teman-teman, yang file atau data source yang PT XYZ source. Oke, habis itu teman-teman silakan masukkan dulu buat tabel sederhana aja. Di sini saya pengen lihat sales by cabangnya ya. Oke, silakan teman-teman. Ini ya buat branch-nya, dimension, terus metriknya total sales. Sampai sini sudah bisa semua? Silakan chat sudah atau done. Biar kita lanjut lagi teman-teman. Oh iya, nggak ada ya. Oke, quantity aja. Salah salah. Kita mau bikin total sales. Quantity aja teman-teman. Bikinnya quantity aja. Ini lagi loading ya teman-teman. Oke, nggak ada total sales. Ya, ini yang mau kita bikin pakai calculated field. Sebentar ya teman-teman. Lagi loading ya. Oke, udah nih. Oke, boleh brand sama quantity aja. Aman ya? Kalau aman atau sudah, silakan. Ya, nggak apa-apa Kak Olive sama Kak Syarbini. Memang kita akan bikin kolom total sales di calculated field nanti. Oke, silakan tampilin dulu brand sama kuantitinya. Oke, udah ya. Teman-teman yang lain gimana? Kalau misalnya kecepatan atau misalnya yang tadi kurang paham, silakan chat aja. Kita tunggu 1 menit lagi deh. 11.06 kita mulai lagi. Kuantitinya emang beda, Kak. Kuantiti dari Kak Yosita gimana nih? Kak Yosita 4 ribuan. Oke, 4 ribuan. Oh ya, di sini saya ada ini ya teman-teman, udah pakai parameter sebenarnya. Nah, makanya dia agak berbeda dari teman-teman. Aslinya memang 4 ribuan kok teman-teman. Nih yang di sini kalau kita lihat nih 4 ribuan kalau teman-teman. Benar kok teman-teman. Yang benarnya adalah yang 4 ribuan. Kalau di sini sebenarnya saya udah pakai parameter tadi ya, makanya agak beda teman-teman. Yang benar adalah yang ini ya teman-teman. 4 ribuan, 4.700, 4.500-an gitu ya. Yang ini teman-teman. Aman ya teman-teman? Sampai di sini ada bingung? Ada yang bingung? Kalau enggak silahkan chat sudah atau done. Kita lanjut lagi nih. Oke, aman ya? Aman ya? Oke, berikutnya tadi nih yang teman-teman temukan ya. Kok saya nggak ada total salesnya, Kak? Nah, inilah kita melakukan yang namanya transformasi data untuk membuat satu kolom lagi, kolom baru yang namanya total sales. Gimana caranya, teman-teman? Silahkan klik tabel teman-teman tadi ya. Kalau misalnya ini ya, silahkan klik tabelnya. Nanti dia akan muncul properti kayak gini ya, teman-teman. Sebentar, kenapa di sini nggak muncul ya? Kalau di sini, kita coba cek. Oke, di sini dia muncul. Kalau di teman-teman muncul nggak? Kira-kira yang bagian field sama parameter ini muncul nggak? Kalau yang apa? Ketika klik tabel teman-teman tadi, ketika klik tabel-tabel yang udah kita bikin tadi, kira-kira muncul nggak ya? Ada add field sama add parameter. Muncul, Kak. Muncul ya? Oke, soalnya di saya tabel yang tadi nggak muncul. Oke, berikutnya silakan teman-teman klik add field. Nah, di sini muncul nih, add calculated field. Nah, kalau bahasa Indonesia nggak tahu ya paling atasnya apa nih. Pokoknya intinya adalah menambahkan kolom baru. Terus nanti di add calculated field, silakan teman-teman klik.
dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang namanya judulnya dulu ya, judul kolomnya itu total sales ya, guys. Total sales. Terus nanti di sini biarin aja ya fill ID-nya, nggak apa-apa teman-teman, dia akan otomatis terbikin sendiri. Gitu. Terus untuk formulanya kita pengen kalikan quantity dengan price-nya. Nah, silakan teman-teman masukin quantity. Nah, dia akan langsung ada ya di sini ya quantity. Terus nanti kalinya silakan teman-teman pakai tanda bintang. Terus price. Oke, nanti kalau benar codingannya ini, dia akan langsung otomatis centang hijau. Oke, sampai sini bisa teman-teman? Sampai sini dulu. Kira-kira muncul yang calculated field-nya, terus masukin rumusnya. Aman? Kalau aman silakan. Oke, bisa muncul. Oke, silakan teman-teman yang lain. Baru Kak Yesita sama Kak Pinci. Biar kita sama-sama rata nih, jadi nggak ada teman-teman yang tertinggal. Buat teman-teman yang tertinggal, silakan laporkan aja. Jadi kita akan bahas bersama-sama tertinggalnya di mana, kurang pahamnya di mana, atau bingungnya di mana nih. Oke, aman muncul. Oke, semoga aman semua ya teman-teman. Jadi jangan malu-malu kalau misalnya bingung atau tiba-tiba nggak muncul nih Kak. Lapor aja teman-teman. Kita akan bahas secara bersama-sama biar satu sama lain paham ya teman-teman. Oke, kalau udah silakan teman-teman save terus nanti done. Karena di sini saya udah punya ya untuk kolom dari total sales-nya. Kalau teman-teman lihat di sini saya udah punya total sales. Oke, kalau di sini saja cancel ya. Oke, oke. Oke, teman-teman, nanti dia akan muncul nih di sini ada total sales. Gimana? Muncul nggak di teman-teman? Muncul nggak kolom baru yang namanya total sales? Silakan chat sudah atau belum atau nggak muncul Kak? Oke, aman muncul ya. Oke, silakan teman-teman. Kalau misalnya udah muncul, berarti kita udah melakukan pertama adalah transformasi data untuk bikin kolom baru yang tujuannya adalah mengkalikan antara price dan quantity untuk mendapatkan total penjualan atau revenue-nya kita nih. Oke, berikutnya apa lagi nih Kak? Gitu ya. Oke, kalau teman-teman udah sampai di sini, jadi tadi kita udah bahas ya terkait calculated field. Inilah fungsinya teman-teman. Jadi teman-teman selain yang tadi ya bisa bikin dimensi baru, dia juga bisa bikin metrik baru. Terus habis itu apa lagi teman-teman? Kita akan coba lanjut lagi ya teman-teman. Kalau misalnya total sales-nya udah ada, terus di sini juga udah ada branch, kategori sama customer X ya. Terus ada date time-nya juga. Oke, baik. Berikutnya kita akan coba lanjut materinya lagi ya teman-teman. Jadi untuk calculated field teman-teman udah coba semua. Kita coba lanjut lagi terkait materinya ya. Sebentar. Oke, kita udah nerapin ya teman-teman untuk langkah-langkah dari calculated field. Terus di sini yang tadi udah kita cobain ya teman-teman. Cara-caranya adalah kita klik dulu yang propertiesnya, terus nanti muncul add field, terus klik add field-nya, nanti keluar add calculated field, terus silakan isikan fungsi atau rumusnya. Nah ini membantu banget buat kita yang misalnya pengen mendapatkan kolom baru tanpa harus rubah di SQL ya. Oke, terus di sini mini quiznya tadi ya. Nah, di sini berikutnya juga ada parameter ya. Semua. Jadi, parameter ini memungkinkan pengguna untuk memberikan hasil atau perhitungan kolom field dan membuat koneksi antar field di dashboard. Terus juga parameter ini memperbolehkan kita untuk memungkinkan kita berinteraksi dengan data yang disediakan pengguna. Misalnya kita dapat membuat kolom kalkulasi yang menyertakan masukan dari pengguna laporan kita. Terus juga penggunaan parameter ini membuat laporan kita lebih interaktif dan juga bisa diperbarui secara real time. Keuntungannya laporannya dinamis, terus juga custom bisa di custom sesuai dengan keinginan kita. Terus penggunaannya kapan aja? Kalau di sini ada sasaran atau target. Terus yang kedua perhitungan khusus dengan nilai yang disediakan. Terus ada metrik dan dimensi dinamis dalam chart. Terus properti dan juga parameter. Di sini ada properti parameternya ada name, type, range, terus allow values sampai default values. Nah, di sini ya kalau teman-teman lihat dia nanti akan muncul di bagian parameternya. Tadi kalau teman-teman notice sebenarnya di bawah add field itu ada add parameter. Nah, itu tempat kita bikin parameternya.
Sebenarnya adalah kalau teman-teman ingin ininya ya lebih apa lebih simpelnya parameter ini adalah sebuah target ya teman-teman. Ketika teman-teman punya target atau indikator pengen lihat yang mana nih. Misalnya adalah dari data yang kita punya nanti itu kita pengen lihat dari sisi targetnya adalah penjualan yang misalnya kita customize-nya cuma dari dua produk. Kita pengen lihat proporsi sales dari dua produk ini dibandingkan dengan produk lainnya. Nah, itu bisa pakai parameter ini teman-teman. Gimana caranya? Nanti kita akan coba ini ya teman-teman mempraktekkan bikin parameternya. Oke, terus ini mini quiznya, kira-kira parameter yang dapat digunakan bersamaan dengan apa nih untuk menyesuaikan data yang ditampilkan? Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Silakan di chat. Nggak filter kah, grafik kah, tabel kah, atau semua jawaban benar? Apa nih teman-teman jawabannya? Ayo di chat, kira-kira jawabannya apa? Parameter dapat digunakan bersama dengan bla 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 untuk menyesuaikan data yang ditampilkan. Jawabannya ada filter, grafik, tabel, atau semua jawaban benar. Oke, dari Kak Zina A. Dari teman-teman yang lain apa nih? Ada berapa orang kita? 31. Kak Adam A. Oke, teman-teman yang lain. Oke, kita tunggu. Ayo, ayo, ayo teman-teman. Kalau nggak ada, saya tunjuk lagi. Kayak Sita filter. Oke, teman-teman yang lain gimana? DC, DC, D. Oke. Ya, jawabannya beragam ya. Kita akan coba dengarkan kira-kira apa pilihannya itu. Oke, saya akan coba berdiskusi dengan bersiap-siap, bersiap-siap, bersiap-siap. Halo Kak Adito. Ya, Halo. halo Kak. Ya, kira-kira jawabannya apa dan kenapa memilih jawaban tersebut Kak Adito? Oke. Oh, untuk jawabannya saya milih D karena dari parameter Looker Studio ini bisa digunakan bersama-sama seperti filter, grafik, dan tabel untuk menyesuaikan data yang ditampilkan. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya Kak Adito. Kita lanjut dari halo Kak Abdul Rahman Wahid. Halo Kak Rahman, saya manggilnya Kak siapa ini? Halo Kak, Ya, bisa panggil gimana? Wahid. Oke, Kak Wahid gimana jawabannya? Kira-kira milih apa dan kenapa? Untuk jawabannya, kalau konteksnya kita menggunakan Looker Studio sama kita bisa menggunakan filter grafik dan juga tabel seperti itu. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Wahidnya. Oke, teman-teman di sini jawabannya beragam ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas saja untuk jawabannya. Sebenarnya untuk parameter ini bisa di ini ya teman-teman, yaitu bisa aplikasinya bersamaan dengan semuanya buat filter, grafik sama tabel. Karena dia tibanya si parameter ini adalah kontrol atau tombol kontrol untuk mengatur semuanya. Jadi kalau misalnya kita tekan, misalnya kita pengen lihat produk A gitu ya, terus dia akan berubah semuanya. Misalnya dari sisi filternya, terus dari sisi grafiknya, terus tabel yang kita punya, dia juga akan ikut berubah. Nah itu buat yang bagian parameter. Oke, kita lanjut lagi ke ini ya teman-teman, Looker Studio-nya lagi. Kita coba lihat mana sih yang parameter itu ya. Oke, semuanya kalau teman-teman tadi udah sempat bikin tabelnya ya, bikin tabelnya. Nah, di sini ada namanya add parameter ya teman-teman. Nah, di sini bagian add parameter. Nah, inilah buat kita bikin apa namanya parameter yang kita inginkan atau target yang pengen kita cari. Kalau di sini teman-teman bisa ngubah datanya juga jenisnya apa gitu ya. Terus namanya apa nih? Terus di sini ada any value dan juga list of values. Kalau misalnya any value dia juga
cuma menampilkan satu nilai aja. Tapi kalau list of values dia akan menampilkan banyak apa namanya banyak datanya atau target yang pengen teman-teman lihat. Misalnya di sini kita misalnya ada namanya produk target ya, teman-teman bisa bikin produk target. Terus oh di sini saya udah ada ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin belum ada ya, silakan nggak apa-apa teman-teman. Silakan tulis aja produk target. Terus di sini dia tipe datanya mau apa nih? Teks atau number. Nah, karena di sini saya mau lihat perbandingan produk yang saya cari dengan produk yang lain. Nah, itu teman-teman silakan pakai teks aja. Terus di sini ada list of values. Nah, di sini kita bisa masukin nilainya. Nah, ini gimana cara masukinnya? Jadi, teman-teman, di sini saya pengen lihat ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman buka raw datanya, itu ada di bagian kategori, ada household sama personal care. Nah, kita coba pakai yang household sama personal care-nya ya, teman-teman. Household sama personal care, silakan teman-teman masukin ke Looker Studio-nya. Pertama ini values-nya household. Bentar, kita copy dulu. Terus masukin di sini. Nah, nanti dia akan langsung label ini jadi tampilannya mau ditampilkan apa nanti teman-teman. Kalau values adalah nilainya apa gitu ya. Terus tambahkan lagi add another values-nya. Terus nanti tambahin yang personal care-nya ya teman-teman. Masuk ke personal care-nya, buka raw datanya lagi, klik yang personal care, terus copy paste, masukin lagi di values-nya. Nah, di sini ya teman-teman, ini kita mau lihat by produk yang kita cari atau target produk kita adalah dua ini. Inilah buat parameternya. Terus nanti default values ini adalah nilai yang ditampilkan secara defaultnya. Jadi pas kita bikin default, belum kita klik apa-apa, dia munculnya apa? Di sini dia munculnya household. Teman-teman bisa bebas mau pilih munculnya yang household atau personal care. Oke, sampai sini ada yang tertinggal atau kecepatan teman-teman? Silakan kalau misalnya bingung atau kecepatan kita tunggu dan bingungnya di mana atau nggak paham di mana. Sampai sini dulu aja masukin. Jadi klik yang parameter, terus bikin nama parameternya, parameter name-nya. Terus nanti ada list of values ya. Tipe datanya teks karena data yang pengen kita lihat adalah data teks ya. Terus list of values. Oke, gimana teman-teman? Kalau aman silakan aman down. Oke, masih aman ya. Tadi nama dan ID parameternya apakah? Oke, untuk ID-nya, untuk ID-nya teman-teman nanti dia akan tergenerate secara langsung ya. Jadi teman-teman silakan bikin aja di parameter name-nya. Jadi di parameter name-nya produk target gitu. Produk target karena kenapa di sini 01 Kak? Karena di saya sudah punya sebelumnya teman-teman parameter produk target. Jadi dia harus unik dan nggak boleh sama. Jadi silakan teman-teman bikin aja produk name-nya, parameter name-nya produk target, terus nanti parameter ID akan auto langsung generate ya teman. Terus habis itu klik list of values, masukin deh dua nilai ini. Karena kita mau target produknya adalah dua produk ini. Oke, aman ya. Kalau aman silakan save. Terus nanti klik done. Nanti dia akan muncul, ntar ya. Dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, dia akan muncul seperti ungu sendiri. Nah, teman-teman muncul nggak ungu kayak gini di bagian ini? Kalau kita klik tabel tadi ya, kira-kira muncul nggak ya? Oke, muncul ya. Oke, itu yang buat parameter. Tapi parameter ini belum bisa dipakai. Kapan pakainya, Kak? Kita pakainya nanti sebagai kontrolnya ya, teman-teman. Nah, nanti kita lanjut dulu materinya sebelum kita coba praktek yang lebih advance-nya. Oke, sejauh ini muncul. Kak Yosita nggak muncul. Kenapa kira-kira itu Kak Yosita? Harusnya muncul bagian produk target. Kak Yosita sampai saat ini belum muncul. Boleh di ini, boleh present juga kok Kak. Kalau misalnya nggak muncul, silakan present. Oke, Kak Adam muncul. Kak Yosita nggak muncul. Kak Yosita gimana? Muncul atau enggak? Kalau enggak, boleh share screen biar kita coba solve bareng-bareng. Muncul, Kak.
Oke, udah muncul ya? Belum muncul. Oh, belum muncul. Udah save sama Don? Tadi udah disimpan sama di down. Oke, coba share screen. Boleh, silakan share screen. Silakan coba share screen kira-kira. Oke, itu muncul Kak produk target 01. Yang Kanan, ini? kanan. Bukan kanan, kanan. Yang data terus bawahnya produk target 001. Bentar. Iya, kanan lagi. Kanan bawah tutup di bawah PT. Oh iya, Nah, oke. udah muncul ya, Kak Iza ya. Oke, iya, muncul. Oke, Thank siap you, ya. Bang. Oke, ada lagi teman-teman yang masih bingung. Kira-kira muncul atau enggak nih? Udah muncul semua atau belum? Gimana teman-teman? Udah muncul semua? Kalau sudah silakan ketik sudah atau done ya. Oke, sudah ya teman-teman semua. Oke, berikutnya kita ini ya teman-teman. Teman-teman udah bikin yang namanya parameter targetnya tadi. Nah, dia digunakan untuk yang ini teman-teman. Kita mau setting buat keseluruhannya. Kalau teman-teman lihat di sini saya udah punya yang namanya product target sales. Nah, ini ya hasil dari product target tadi bisa kita masukin ke parameternya ini teman-teman. Nah, jadi nanti ini pakai rumus yang namanya cash when ya teman-teman. Buat kelompokin yang data yang dihasilkan baik produk target kita tadi sama yang order. Tapi kita belum ke sini dulu teman-teman. Cukup sampai yang bikin parameternya tadi. Oke, sejauh ini dulu ya teman-teman untuk prakteknya yang bagian parameter. Kita coba lanjut lagi ke materinya. Oke, ini ya teman-teman. Udah kelihatan ya slide-nya? Gimana teman-teman? Udah kelihatan slide-nya? Silahkan chat sudah atau belum. Oke, aman ya. Oke, baik. Ini yang contoh penerapannya, teman-teman. Kita punya produk target tadi, yang household sama apa ya? Satu lagi tadi ya. Pokoknya kita punya dua tadi ya buat produk targetnya. Nah, nanti dia akan muncul parameternya. Terus ini kita udah mini quiz. Oke, berikutnya ini yang kita masuk tingkat lebih advance ya teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya scorecard. Scorecard itu apa ya kira-kira? Kira-kira ada yang ingin berpendapat lagi scorecard itu apa? Silakan sebelum saya tunjuk lagi teman-teman. Kayaknya teman-teman hobinya ditunjuk ya. Ya benar banget Kak, ada personal care sama ini ya household. Kira-kira ada teman-teman? Kira-kira apa nih scorecard itu? Ayo scorecard apa ya kira-kira? Ayo, scorecard itu apa ya kira-kira? Kemarin kan pas belajar sama Kak Gali udah belajar nih macam-macam grafiknya. Harusnya udah belajar juga teman-teman terkait scorecard ya. Kira-kira scorecard apa nih? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bersiap-siap saya panggil lagi dari... Halo Kak Ariza. Halo, tes, tes. Bisa mute Kak? Mic-nya bisa di on mic. Kak Ariza. Oh, belum bisa on mic ya. Oke, kenapa ya nggak bisa on mic, Kak? Oke, kita lanjut dulu ya ke teman-teman yang lain. Di sini, di sini ada yang, wah ini incaran ya, yang off cam semua. Halo Kak Salina. Halo Kak Saina, sorry. Halo Kak Saina Nisa Fazira. Ada di sini? Halo Kak Saina, tes tes. Bisa on mic Kak? Oke, ada. Bisa on mic gak Kak?
Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Coba jawab di chat aja ya, Kak Saina. Kira-kira apa itu scorecard? Kayak benda apa itu? Apa tuh Kak Saina? Boleh ya, Kak Saina silakan di chat ya jawabannya. Kita coba lanjut ke di sini ada Kak Zidna. Halo Kak Zidna, bisa on mic Kak Zidna? Ya, bisa, Kak. Oke, siap. Kira-kira apa itu scorecard? Aku bingung Halo Kak. mengatakannya. Kemarin tuh udah dijelasin kayak apa ya? Dia itu kayak nunjukin misalnya kayak total salesnya tuh berapa. Kayak apa ya? Nunjukin KPI-nya. Oke, nunjukin Ya. KPI. Oke, siap. Terima kasih Kak Zidna. Kita lanjut. Kira-kira dari Kak Dimas, kayaknya menghayati sekali. Halo Kak Dimas, kira-kira apa nih scorecard? Scorecard, Kak. Ya, apa itu scorecard? Iya, kalau kemarin ya kayak buat nunjukin suatu angka ya, Kak. Mhm. Apa ya? Gimana ya? Jadi kayak eh visualisasi yang menunjukkan suatu jumlah grand totalnya mungkin kayak Hmm. seperti itu. Oke, oke baik. Terima kasih Dimas. Baik, terima kasih Kak Zidna sama Kak Dimas. Satu lagi saya menunggu jawaban dari Kak Saina. Oke, Kak Saina, scorecard yaitu alat untuk mencatat skor ya Kak. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak ini ya, Kak Dimas tadi, Kak Zidna sama Kak Saina. Oke, benar banget ya teman-teman. Sebenarnya untuk scorecard ini adalah suatu kotak ya, suatu kotak kecil itu yang meringkas data teman-teman. Jadi misalnya kita punya total sales, terus punya total kuantitinya, jadi akan diagregat ya teman-teman. Jadi kayak akan diringkas kira-kira berapa nih total atau jumlahnya. Nah, nanti tujuannya ini biasa memang melihat KPI atau metrik-metrik penting yang pengen kita lihat, dan itu biasanya kita ringkas dalam bentuk scorecard. Dan satu lagi, di scorecard ini ternyata cukup powerful juga teman-teman. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu cari-cari lagi. Misalnya nih, kita pengen tahu penjualan eh, tahun ke belakang dengan tahun sekarang ini gimana ya, meningkat atau menurun gitu. Kan kalau kita lihat cari datanya lagi atau lihat tabel kan, kita harus lihat dulu kira-kira meningkat atau menurun. Nah, disinilah fungsi dari scorecard advance-nya teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat di sini kita belajar dulu yang namanya tombol filter ya teman-teman. Filter ini atau tombol kontrol ini untuk bikin dashboard kita lebih dinamis sebenarnya teman-teman. Atau laporan yang udah kita bikin, grafik-grafik yang kita bikin tampak lebih dinamis. Kenapa? Kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan yang kita mau. Dan di sini tombol filter adalah elemen interaktif dalam Looker Studio yang memungkinkan kita nyaring data dan juga ditampilkan secara dinamis. Terus di sini juga banyak pilihannya atau opsi-opsi dari tombol filter ini. Kalau teman-teman lihat di sini dia letaknya di bagian add control atau tambahkan ini ya kontrol kalau nggak salah ya. Nah, di sini banyak macamnya, ada drop down list, ada fixed size list, sampai input box, dan sampai akhirnya ada button ya. Nah, teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan keinginannya, kira-kira pakai yang mana. Dan kira-kira kapan nih kita makainya. Terus lanjutnya lagi, ini ya penjelasannya, ada yang namanya drop down list. Jadi memungkinkan pengguna memilih satu nilai atau dari daftar nilai yang tersedia. Terus kalau dari fixed size list, dia ini mirip dengan drop down, cuman udah punya nilainya atau ukurannya tetap. Terus input box ini kalau teman-teman pengen memasukkan nilai sesuai dengan keinginan teman-teman, biasanya kita pakai input box. Terus ada advanced filter menawarkan opsi filtering yang lebih kompleks, yang dia juga bisa pakai rumus-rumus logis matematik kayak AND atau OR, atau pakai if atau case-nya tadi ya. Terus ini yang slider digunakan untuk memilih nilai numerik. Misalnya teman-teman punya data numeriknya ya, kayak quantity misalnya 10 sampai 2000, di scroll-scroll sesuai dengan keinginan kita. Itu pakai slider, terus checkbox untuk mungkin teman-teman memilih beberapa opsi. Terus ada preset filter, menyediakan filter yang telah didefinisikan. Cumannya untuk di case perusahaan ya sehari-hari kita nggak menggunakan drop down list, terus ada di bagian input box, terus teman-teman juga bisa pakai nanti di sini ya date range control. Kalau misalnya data yang kita punya ada date time atau time series.
Nah, inilah yang paling sering kita pakai di case-case-nya di perusahaan. Terus yang data range control itu fitur penting dalam Looker Studio yang ini ya memilih rentang waktu. Terus kalau data control dia memilih terkait set data yang kita pakai gitu. Nah, tadi kan kita punya banyak set data ya. Nah, kira-kira di sini pakai date control ini selagi ini ya teman-teman terkait dimensi atau numeriknya sama, cuman dari sisi datanya yang berbeda, nah itu bisa ya teman-teman akan tampil. Tapi kalau misalnya jauh banget bedanya atau nggak terdapat nih kolom ini di data yang kita bikin, biasanya dia akan muncul tanda seru atau grafiknya tidak bisa dimunculkan. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Terus ini dimension control untuk mengkontrol ya dimensi atau kita membuat dimensi-dimensi apa aja sesuai dengan kebutuhan kita dalam satu kontrol tersebut. Terus button ini, kalau button ini banyak macamnya ya teman-teman. Teman-teman bisa bikin link atau navigasi ya. Jadi kita punya banyak dashboard, pengen apa agar nggak bisa ini ya, nggak bisa ini maksudnya nggak perlu next 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 lagi ya ke dashboard berikutnya itu bisa pakai button. Kurang lebih begitu. Oke, terus ini mini quiznya. Silakan teman-teman jawab dulu sebelum kita coba praktek lebih jauh. Kira-kira pertama apa fungsi dari kontrol ya? Tambahkan kontrol di Looker Studio. Terus kedua, yang mana nih yang tidak termasuk dari Looker Studio? Yang tidak termasuk dari tombol kontrol ya di Looker Studio. Silakan dicek dulu sebelum kita praktek lagi. Satu B. Oke, dari Kak Senja 1B. Teman-teman yang lain gimana? Silakan teman-teman. 11.36 kita bahas. Gimana jawabannya? Kira-kira apa ya? 1B, 2C, EB, 1B. Oke. Yang lain gimana? Dua c. Oke, 1B, 2C. Oke, baik. Kita akan coba minta ke. Halo Kak Nurinawati Atika Rahmi. Bisa bergabung dengan kita Kak dan bisa open mic. Halo Kak Atika kali ya saya. Halo Kak Atika, masih join di sini. Halo Kak Atika, kalau nggak jawab dari 10 ditandain ya Mas Akso ya. Ya Mas Akso ya, kita tandain ya Mas Akso. Kalau misalnya lebih dari 10 ke Atikanya nggak jawab. Siap, Berarti Kak. nggak ada di sini nih. Oke, kita akan incer yang off cam ini ya saya. Boleh, Kak. Boleh saya bantu tunjuk kali, Kak ya? Oke, boleh. Mungkin Kak Akso boleh pilihin buat saya kali ya. Boleh. Mungkin Biar Kak biar Akvinita, Kak. Ya, Kak, hadir. Oke, orangnya. Oke, dari Kak Agvinita kira-kira apa jawabannya? Nomor 1 dan kenapa memilih itu? Nomor 1, saya memilih B karena seperti yang sudah tadi dijelaskan, itu ada beberapa kayak fitur di Locker Studio yang kayak bisa menambahkan kontrol itu, yang intinya fungsinya itu nanti digunakan untuk memfilter data yang mau ditampilkan di Locker Studio itu tadi, Kak. Jadi kayak berdasarkan kayak apa ya, kayak kondisi tertentu nanti bisa difilter terus ditampilkan data yang ada itu ya berdasarkan filter yang sudah di apa ya, sudah ditambahkan kontrol ke datanya itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Kak Agvinita ya. Oke, baik. Berikutnya siapa lagi Kak Akso? Mas Akso yang harus kita panggil ke sini nih. Kak Maurino Audrian, Kak. Oke, siap. Kayaknya namanya nggak asing. Halo Kak Maurino.
Kita Halo hitung Kak Maurino. kita hitung sampai 10. Halo, tes tes, Kak Maurino ada di sini orangnya atau ditinggal sambil jalan nih? Boleh di chat Kak kalau misalnya Maurino. memang ada kendala, Kak Maurino. Halo, Kak Maurino. Punya tidak respon nih Kak. Oke, silakan hitung Kak Mas Akso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, berarti sudah 2 orang. Oke, oke, udah ditandain ya Mas Akso ya. Nanti siap-siap teman-teman, hati-hati ya. Oke, untuk berikutnya nomor 2, saya pengen kira-kira dari Kak Lulu deh. Nomor 2 apa Kak Lulu? Oke, maaf, apakah suara saya terdengar? Soalnya Jelas, ada. Kak Lulu. Jelas. Jawabannya grafik garis. Kenapa? Karena grafik garis itu jenis visual data, bukan jenis kontrol itu sih. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Lulu sama Kak Agifnita ya kalau nggak salah tadi buat jawabannya. Oke, kita bahas langsung aja ya teman-teman. Untuk fungsi utama dari tambahkan kontrol, benar banget. Itu jawabannya adalah barang-barang yang ini ya teman-teman, yang D ya. Memfilter atau mengubah data yang ditampilkan dalam laporan. Terus yang kedua, benar banget jawaban dari Kak Lulu tadi ya. Jawabannya adalah grafik garis. Karena grafik garis adalah jenis visualisasi datanya atau jenis grafik, bukan jenis tombol kontrol. Oke, berikut terakhir kita coba ini ya teman-teman, prakteknya. Saya coba stop share dulu. Oke, udah ya. Saya share screen lagi dashboardnya. Oke, udah ya teman-teman, harusnya udah muncul. Nah, yang dinamakan kontrol itu atau tambahkan kontrol yang ini tadi ya teman-teman. Kalau di sini saya pakainya date range ya teman-teman. Ini lagi loading. Bentar. Nah, ini tampilannya kurang lebih. Jadi, di sini saya bisa kontrol nih terkait tanggal yang saya inginkan. Terus, di sini saya juga bisa ini ya teman-teman, ngetikin kira-kira yang tadi ya pakai input box nilai yang sesuai dengan yang saya inginkan dan ini berdasarkan cabangnya. Gimana cara bikinnya, teman-teman? Silakan, teman-teman. Yang pertama bisa pakai add control di sini. Terus di sini kita coba pakai yang input box ya, karena saya pakai input box. Kalau misalnya teman-teman pakai drop list juga boleh, silakan. Dicoba aja nanti ya. Pertama kita coba pakai yang ini dulu, input box dulu. Nah, silakan nanti ditulis di sini. Oke. Oke, nanti, nah di sini akan muncul ya teman-teman bagian control field-nya mau diisi apa. Terus di sini search type-nya by apa gitu. Kalau di sini saya pengen coba kita pakai kategori aja. Kategori, terus nanti search as pool-nya teman-teman bisa pakai yang contents atau teman-teman kalau mau lebih efeknya bisa pakai regex juga atau stat weight. Kita pakai contents aja, jadi kayak istilahnya adalah kita akan mencari nilai yang mengandung apa gitu. Nah, terus nanti default value-nya, nah ini semuanya udah ada ya isiannya teman-teman. Jadi nggak usah dulu yang default value-nya karena kita mau ngetik langsung aja. Nanti teman-teman silakan. Kalau misalnya di sini ada apa kategorinya apa ya? Kalau misalnya kita lihat di raw datanya kategori ada household. Nah, teman-teman bisa ketik di sini nih. Harusnya tadi udah muncul tabel kan ya, tabel pertama kita bikin. Terus kalau misalnya kategorinya kita ketik household, dia harusnya akan berubah ya teman-teman ya. Nah, di sini berubah kan? Kalau di saya, dia akan munculin yang household aja. Di teman-teman harusnya, kalau teman-teman punya tabel pertama tadi, pas ketik yang household, dia juga akan ikut berubah gitu. Tinggal ini aja sih teman-teman, tambahin kategori ya, yang di tabel tadi, tabel awal banget itu, yang belum ada kategorinya, silakan tambahkan kategorinya. Terus nanti udah, teman-teman tinggal klik aja.
Nah, dia akan munculin sesuai ini ya teman-teman. Jadi akan berpengaruh semuanya nih, semua grafiknya. Kurang lebih begitu. Itu ya buat yang kontrol pakai input. Kalau yang drop down dia akan munculin by listnya teman-teman. Kalau di sini coba ya kita pakai drop down list, terus ketik di sini. Terus, nah di sini by apa nih isinya? Kalau control pip-nya, coba saya pakai branch. Nanti dia akan munculin branch apa aja. Kalau teman-teman klik drop bawah, nah dia muncul tuh isiannya. Oke, sampai sini teman-teman bisa diikutin atau terlalu cepat? Yang di bawah kategori dimasukin apa ya, Kak? Oke, buat yang kontrol pertama tadi, yang kita search by kategori, itu nggak usah diisi ya ke ini, ke share ini. Jadi dikosongin aja yang default values-nya, terus nanti silakan enter aja atau oke, done gitu ya. Nanti dia akan muncul. Karena kenapa? Kita mau ketik nilainya berdasarkan yang kita mau cari nanti. Jadi apa? Kalau default value tadi bisa aja sebenarnya. Jadi dia akan munculkan nilai yang secara default yang ingin ditampilkan. Tuh. Tapi kalau di sini saya pengen kayak gini ya, kosong aja. Jadi kita bisa search by nilai yang sesuai dengan. Aman Kak Syarbini? Aman kan ya? Atau udah bisa? Atau masih kendala Kak Syarbini? Belum, Kak. Soalnya saya pakai bahasa Indonesia ini, jadi agak Oke, coba share screen bingung. boleh? Share screen ke Ya, saya, ke kita semua. Share screen dulu aja Kak Syarbini. oke, Kak. Saya kirain. Iya. Oke, nah itu udah muncul Kak. Oke, kelihatan. Yang Kelihatan. ini, tapi nggak Oh, muncul itu ini ya, apa? pakai ini Kak, equals. Contents, maaf, yang jenis penelusuran. Ya, Yang di sini. klik. Ya, klik. Berisi. Oh, Berisi. berisi. Ya, contents. Oke, itu sebenarnya Terus, nggak usah diisi ya nilai defaultnya. Udah, nanti masukin misalnya household. Di sini kan coba apa? Kakak tambahkan yang bagian kiri kan ada tabel ya. yang kiri, Di bagian kiri oh kita ini, udah. Nah, ya, tambahkan di dimensinya ada kategori. Kita mau lihat dia bekerja atau enggak gitu. oh di Nah, itu dimensinya. tambahkan dimensi. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman silakan tambahkan kategori di bagian tabel yang teman-teman Oh klik. ini, Oke, masuk ya. silakan ketik aja di sana misalnya kategorinya food atau apa yang paling Oh gampang di food. sini, Ya, coba lihat. food. Nah, Tidak ada. ini kenapa nggak ada data ya? Harusnya dia muncul. Salah ini kali ya. F-nya besar kali. Oh iya F-nya kayaknya. besar kali. Soalnya dia agak kayak sensitif ya, teman. F-nya huruf kapital. Enter. Oh iya Bisa. iya iya, Oke, aman ya, teman-teman. muncul, aman aman. Oke, kurang lebih begitu kerjanya Oh, tombol kontrol ya. Teman-teman bisa pelajari lagi aja satu-satu. Karena kalau kita coba semuanya, takutnya makasih habis. Kak. Oke, siap. Oke, udah ya Kak Syarbini ya. Oke, kita Aman coba Kak, aman. lanjut lagi yang bagian lookernya. Oke, tadi udah buat yang bagian tombol kontrol. Tadi kita juga udah sempat singgung ya terkait dengan scorecard. Jadi scorecard ini adalah ringkasan data yang kita punya. Nah, kalau teman-teman bikin kemarin mungkin nggak muncul ini ya. Kok ada garis-garisnya Kak? Kok ada tanda positif atau negatifnya nih? Di sini sebenarnya teman-teman yang saya bilang tadi scorecard advance-nya, saya bisa lihat nih kira-kira by ini ya. Saya pengen lihat dong penjualan kira-kira di sini. Sebentar, dia lagi loading. Di sini ada pilihannya ya di bagian ini. Nah, ini kan penjualan tahun lalu. Saya pengen lihat penjualan bulan lalu. Nah, inilah enaknya ya teman-teman. Kalau misalnya saya sebagai C-level, saya nggak perlu lihat-lihat data lagi, tapi udah tahu, oh meningkat atau menurun. Intinya di sana aja gitu. Di sini saya pengen lihat last month ya. Oke, apply. Kalau apply harusnya. Oke, kelihatan ya ini berubah langsung ya. Kira-kira, oh menurun nih. Oh bulan lalu nih. Nah, kan bisa prediksi kenapa ya tiba-tiba menurun. Nah, kurang lebih ini ya teman-teman. Untuk bagian scorecard advance kita akan coba bikinnya. Pertama-tama teman-teman silakan coba bikin gimana ya. Ini udah kebanyakan. Teman-teman bisa pertama itu ini dulu ya. Bagian add chart. Teman-teman klik add chart terus pilih yang session ya.
session, terus nanti klik di sini. Kenapa bagian session? Karena session kita mau pakai yang ini ya, kita munculin by dates time-nya. Nah, di sini teman-teman silakan pilih yang total sales-nya tadi ya, karena kita kan udah punya total sales ya. Nah, silakan di bagian eh enggak, bagian metrik ya, total sales. Oke, terus nanti kita- di sini karena saya udah pakai ini ya filterannya ya teman-teman. Jadi teman-teman harusnya nanti billion ya, kalau nggak salah miliaran muncul. Atau mungkin teman-teman nggak muncul millionnya nih. Nanti kita coba ini ya, munculnya malah angka panjang Kak gitu. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya muncul angka panjang, silakan klik yang bagian stylenya. Terus di sini ada bagian primary metric. Silakan centang yang compact number-nya. Nanti dia akan muncul billion sih, teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman bisa? Bisa semua? Kak, sorry, saya masih kurang paham. Kayak Yang mana? bingung gitu. Oke, Boleh, yang bingung yang boleh mana? bilang yang ini, yang bagian scorecard itu. Awal tuh kita pilih apa? Oke, pertama, Saya atau apa gitu. pertama untuk milih scorecard ini silakan pilihin add chart dulu. Klik yang add chart-nya Kazidna. Terus kita pilih di sini kan ada scorecard ya. Kita pilih yang session. Nah, yang session kalau udah klik nanti dia akan muncul otomatis begini. Tapi kemungkinan munculnya nggak seperti saya ya. Munculnya mungkin angka yang panjang banget gitu. Atau misalnya nggak muncul million atau billionnya. Nah, baru klik yang menu stylenya ya. Kan ada setup ya, Kak Zidna ya. Atau teman-teman semua. Terus style. Terus centang yang compact number. Sampai sini dulu aman teman-teman? Itu cara munculin stylenya gimana ya? Oh ini, Munculin oh apa? ya, nggak jadi. Saya, bentar, style. Soalnya pakai bahasa Indonesia. Oh iya, iya. Ya, Jadinya sorry itu ya teman-teman. sedikit. Memang agak berbeda bahasanya kita. Karena saya biasanya emang pakai bahasa Inggris. Sering. Kayak di Gaya ya. Kalau misalnya bahasa Iya. Indonesia. Di Gaya, terus di sini ada contact number ya. Nomor ringkas kalau nggak salah ya di bahasa Indonesianya. Mm-mm. Oke, silakan dicentang aja. Nanti muncul kayak begini tepatnya. Ada million atau billion. Harusnya di teman-teman billion ya. Munculnya kayak berapa billion gitu kalau nggak salah saya. Ini karena saya udah pakai ini kontrol, makanya dia muncul nanti. Di sini Oke, saya maksudnya ini Kak, record count 2,0 ribu gitu. oh jangan pakai record count-nya. Di sini diganti total sales. Yang metrik diganti total sales ya, Kak Zidna ya. Oke, sebentar ya Kak. Kak Syarbini pakai apa nih? Yang M ini. 3M pakai Pakai tot- eh, apa total total sales ya. Harusnya billion sih Kak kalau saya lihat ya. Bukan million sih, harusnya billion. Oh, atau total bahasa sale saya Indonesia. munculnya 3 M. Bahasa Indonesia bukan? Tiga, Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? 3 miliar bahasa Indonesia. Oh, Ya, pantas. Kalau bahasa bahasa Inggris, Indonesia. ya. Kalau Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia, Ya, nanti biar saya oke. Di sini juga bisa ngatur ini ya teman-teman. Desimalnya mau berapa belakang koma gitu. Di sini nih. Di sini kan saya auto ya. Teman-teman bisa 0, 1, atau 2. Kurang lebih begitu. Kenapa? Karena kan kalau munculin angkanya terlalu panjang kan kayak kita bingung ya sebagai user atau misalnya si level baca kayak ini apa gitu. Semakin panjang kan makin bingung bacanya. Jadi fungsinya kita pakai nomor ringkas tadi. Oke, kalau udah teman-teman, semoga udah semua ya. Kita lanjut terakhir ya teman-teman. Berikutnya kita pengen lihat bagian yang ini. Kita pengen lihat nih gimana yang munculin grafik ini nih Kak. Kayaknya keren juga ya. Terus bisa tahu nih turun atau naiknya. Nah, terus nanti bagian setup teman-teman. Nanti date time-nya teman-teman sebenarnya saya udah coba tadi ya. Di bagian date time ini, sebentar. Nah, nah ini, oke. Oke, pertama itu teman-teman klik dulu di tanda pensil ya di bagian date time-nya. Di sini kan ada data rank dimension. Klik dulu ya bagian datanya. Terus ada menu pensil, silakan klik.
Terus di sini ada bagian data type. Nah, teman-teman silakan pilih yang date time. Nah, ini kan banyak macamnya ya. Teman-teman boleh pilih yang year month dulu. Di sini ada date time, year, sama year quarter, year month. Coba pilih year month dulu. Saya pilihnya year month dulu. Oke, kalau misalnya teman-teman udah muncul, di sini nanti akan muncul ini ya, ada sparkline. Silahkan teman-teman pakai plusnya, add dimensionnya. Oke, kita pakai yang date time, year month, yang udah kita bikin tadi. Oke, kalau udah, nah muncul deh. Oke, sampai sini muncul nggak teman-teman? Kalau enggak, silakan chat. Belum Kak, kendala Kak. Silakan teman-teman. Muncul atau enggak nih Sparkland? Oke, Kak Yosita muncul. Kita tunggu yang lain ya. Mungkin teman-teman masih berproses juga. Muncul atau enggak kira-kira. Oke, silakan teman-teman di chat muncul atau enggak. Biar kita bisa lanjut berikutnya. Sorry tadi rada ketinggalan lagi. Tadi tanggal dan waktu terus Jerman ya. Iya, Jenis data, pakai Jerman. tanggal dan waktu. Ya, Nah, ya bukan. Kalau Jerman berarti tahun dan bulan. Bukan bahasa Indonesia ya tadi ya. Nah ini. Kita tahun dan pilih deh. bulan. Nah ini, tahun dan bulan. Jerman pilih. Lalu default format tampilannya itu yang default. Nggak ada muncul defaultnya sih. Udah, kalau misalnya kita udah klik Jerman, nanti dia langsung auto aja sih Kak. Defaultnya biasa, default aja. Jangan diubah-ubah. Lalu selanjutnya, Udah, kalau sudah, kita udah. masuk di sini. Ada bagian Sparkline. Nanti kalau misalnya belum, nah itu pilih yang date time yang udah kita ubah tadi. Gimana Kak Zidna bisa? Ada bagian bawah Sparkline, terus klik Add Sparkline. Bentar masih proses ini. Oh iya udah ada. Silakan klik, harusnya muncul ya. Teman-teman yang lain udah muncul kok. Iya, sedang Muncul? muncul. Muncul Kak Zidna? Muncul Kak. Oke, aman ya teman-teman semua. Oke, kalau sudah, terus teman-teman bisa bagian ini ya, bisa gedein juga sebenarnya. Sini saya coba kecilin dulu ya punya saya. Nah ini buat lihat lebih enaknya, teman-teman bisa gedein aja. Nah ini kan kelihatan ya grafiknya gimana. Terus di sini di bagian style, terus teman-teman di sini ada sparkline, akan muncul tuh menu sparkline-nya. Terus teman-teman silakan centang fill. Nah, muncul. Sampai sini bisa teman-teman muncul kayak area begini dia. Dan teman-teman bisa ubah warnanya, mau ubah warna. Oke, sampai situ bisa teman-teman? Bisa muncul semua? Silakan chat kalau takutnya kecepatan atau yang tinggal. Tadi di bagian gaya atau style, terus ada bagian sparkline, terus dicentang bagian fill-nya. Terus nanti silakan pilih warna. Rubah grafiknya gimana? Grafik yang mana Kak Syarbini yang ini? Sama terlalu ramai. Kak Syarbini boleh jelaskan? Maksudnya gimana? Halo? Cek koneksi Ya, internet saya kayak maksudnya gimana? terlalu ramai Kak. Saya coba share screen ya. Oh, boleh-boleh. Cek. Belum muncul sih ya, Kak. Oh muncul. Ya ini kalau ubah kayak Oh, ini. misalkan terlalu ramai Tadi atau mau harusnya dikurangi kalau itu gimana ya? kalau udah make yang kita tadi ya, coba klik yang itunya. Ya, Ini kita udah.
Sparkline-nya coba yang sparkline itu pilihnya yang tahun bulannya, bukan tanggal. Ya, itu kan tanggal ya, tahun bulan. Nah, itu Oh Kak. ya 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 ya. Kenapa kita milih yang modif tadi? Gunanya ini biar nggak apa nggak biar rame, nggak kelihatan rame gitu, Kak Syarbini. Tahun Lagi bulan loading ya. ya, ya lagi Loading loading. ya. Harusnya muncul grafiknya cuma sedikit ya, kayak yang Iya. kita nggak tahu teman-teman yang lain gimana munculnya. Apakah sama kayak Kak Sarbini atau kecil juga kayak saya? Silahkan chat teman-teman biar kita tahu. Loading kayaknya ini. Rame juga ya. Iya. Kalau yang pil itu tadi di mana ya? Yang Oh mana Kak Gaya Syarbini? kayaknya. Di gaya Oh ini dia kayak. ya isi. Cuman belum muncul Oh nih iya, kayaknya. iya. Mungkin karena punya saya terfilter tanggal ya. Oh. Atau memang Oh gini iya. nih, nggak bisa nih. Udah tahun Oke, bulan nih. oke, nggak apa-apa. Coba ini dulu ya. Hmm. Yang intinya pakai tahun bulan aja ya teman-teman. Kita Hmm. coba lihat apa Ya mungkin kak. karena pakai filter saya tadi ya makanya munculnya kayak gini. Jadi kita coba lanjut dulu ya. Kita lihat apakah tampilannya sama aja atau berbeda ya. Oke, tadi kalau Kak, misalnya izin bertanya. ya, baik. Tadi saya nyoba ubah ke tahun bulan, tapi kok tetap tetap nyantolnya itu yang tanggal terus ya. Nyantol terus Yang harusnya tetap tadi yang tahun bulan sih Kak. nah ya itu Coba aku di bingung share screen, juga. coba di share screen aja Kak. Bentar. Sudah terlihat Kak share screen saya. Oke, coba pilih sparkline-nya, date time tanggalnya. Ya bentar ini lagi nge-freezing. Oke, klik di sana. Nah, nggak bisa. Itu klik. Kenapa ya? Coba di closing dulu. Di closing dulu. Ya, closing. Kayak tambahan lagi. Kak, halo. Ya, kenapa Kak Mungkin Adam? itu yang di sparkline-nya tadi harus dihilangin dulu yang tanggalnya. Saya juga gitu tadi. Yang Nah, itu di ya itu di close iya, dulu. Nah, tambah dimensi kan pakai yang tahun. ya Nah, kenapa Tetap tanggal lagi? bingung saya jadi. Apa namanya ini ya? Coba yang paling atas dimensi rentang bulan tadi. Diklik dulu Kak Ini Zita. Iya, di tanda tulis tadi. Iya, pensil, terus tahun bulan di plot. Harusnya, iya, iya. di sparkline-nya, Kak. Iya, soalnya kita coba di Sparkland juga tetap sama tadi ke Adam ya. Coba deh, coba lagi ke Sidna. Enggak, maksudnya tombol tulisnya itu di sparkline-nya itu. Di kiri itu. Nah, itu masih tanggal Oh, tuh. oh iya ya benar. Tahun bulan. Oke, makasih ke Adam ya. berarti kayak Oke, secara oke. manual gitu ya mungkin. Oke, Oke, teman-teman, berarti makasih. enggak ini ya, teman-teman. Yang kasusnya sama tadi, munculnya banyak grafiknya mungkin gara-gara ini ya. Yang date time tahun bulannya belum default yang tahun bulan. Coba teman-teman diubah dulu sama kayak Kak Zidna. Harusnya berubah ya, teman. Kak Syarbini sama teman-teman yang lain coba dicoba dulu. Nah, ini di saya juga kayak gini sih, teman-teman, muncul. Oke, ya karena pengaruh filter juga ya, bisa jadi tadi. Oke, harusnya kayak Kak Zidna ya munculnya. Oke, gimana teman-teman? Oh, muncul ya yang kayak Kak Zidna, yang kayak gini ya. Tadi kalau misalnya yang sparkline-nya diganti yang date apa? Yang tahun bulan ya. Oke, kalau sudah bisa silakan chat sudah atau done nih, teman-teman. Silakan chat sudah atau done.
Don, oke teman-teman. Udah muncul semua ya buat tampilan ini ya, tampilan yang lain. Oke, terus kita mau munculin yang angkanya ini ya teman-teman. Nah, itu caranya teman-teman silakan pakai ini ya, klik lagi yang scorecard-nya. Terus teman-teman pilih yang bagian bawah ini. Kalau teman-teman lihat di bagian setup, itu ada yang namanya ini ya, comparison date rank. Kan masih non ya. Nah, kita pengen make ini, coba diklik aja. Nah, di sini ada pilihannya non ya. Kita pakai yang previous period. Terus apply. Oke, harusnya udah muncul ya. Nggak tahu teman-teman udah muncul atau belum yang tulisan kecil ini, yang grafik turun atau gede ini. Kalau sudah, silakan ketik sudah atau done. Saya ulangi caranya, silakan ketik lagi, klik lagi yang ininya, scorecard yang udah teman-teman bikin. Terus paling bawah itu ada yang namanya comparison dates rank. Silakan teman-teman pilih previous period, karena tadi non ya, kita klik yang previous period. Muncul teman-teman semua? Kayak gini nih, ada yang hijau. Kalau di saya ya, kalau teman-teman nggak tahu munculnya hijau juga atau merah. Bisa aja berbeda. Oke, gimana teman-teman? Silahkan chat sudah atau done. Kalau belum atau masih bingung nggak muncul Kak, silahkan kita coba bahas lagi. Kira-kira kendalanya gimana? Kak Adam belum, tetap sama. Kak Syarbini belum, nggak muncul. Oke, yang ini order comparison ini teman-teman udah pilih period. Coba klik yang di atasnya. Ini udah period. Coba diklik dulu teman-teman yang bagian apa order comparison optionnya period. Terus yang bagian previous periodnya pilih ini apa namanya eh previous period yang bagian comparison date range. Iya benar Kak apa siapa nih Kak Adam, memang benar kita belum bisa muncul karena ada ini ya teman-teman apa tanggal atau rentang yang belum dipilih, makanya ada satu next step lagi buat munculinnya. Karena kalau di sini mungkin di saya muncul karena saya udah punya rentang waktunya ya. Oke, berikutnya apa lagi teman-teman? Oke, sampai sini dulu. Kalau teman-teman udah sampai di bagian ininya ya, comparison date range-nya. Oke, baik teman-teman, udah masuk di comparison date range-nya, ini previous period-nya. Kita coba terakhir itu di bagian ini ya teman-teman. Oh, teman-teman silakan pilih yang bagian add control-nya. Add control, terus nanti ada date range control. Silakan dipilih. Nah, di sini kita coba atur waktu sama tanggalnya. Coba di sini pilih aja teman-teman. Kira-kira kalau misalnya ini ya pilihnya apa deh misalnya bulan Agustus aja misalnya ya. Bulan Agustus sampai dengan September atau apa bebas teman-teman. Kira-kira masih belum muncul atau udah muncul? Ulangi lagi ya. Add control, terus pilih yang date range controlnya. Terus silakan teman-teman atur tanggalnya atau rank. Kira-kira udah muncul belum yang bagian ini? Angka kecil. Gimana teman-teman? Silakan dicoba dulu. Oke, udah muncul Kak Adam. Oke, teman-teman yang lain gimana? Sudah muncul juga? Silakan coba di ini dulu teman-teman. Dicoba dulu. Kalau sudah muncul, silakan ketik sudah atau done. Kalau belum, kita bisa ulangi kembali. Oke, udah muncul ya. Oke, done, done, done. Oke, baik. Kita tunggu teman-teman yang lain lagi. Kanapik masih belum. Harusnya udah muncul ya Kanapik ya. Kalau step by step-nya benar. Mungkin Kanapik boleh share screen dulu. Kira-kira kenapa nggak muncul? Coba Kanapik. Kanapik coba present. Present lookernya Kanapik.
Halo Kak, jelas? Oke, kelihatan jelas. Oke. Itu bagian total salesnya coba klik dulu. Mana Pak? Total sales yang scorecard-nya. Ya, itu Ya. coba paling bawah, klik dulu. Period, oke. Nah, itu belum masukin ke rentang tanggalnya. Harusnya pakai yang previous period. Nah, Tadi sudah ya Kak, tiba-tiba hilang sendiri. muncul ya. Udah Ya. muncul ya. Kak, siapa nih? Udah muncul ya, Iya Kak, Kak. ya. Makasih ya Kak. Oke, siap. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Sudah muncul semua? Kak Nafik udah muncul nih. Teman-teman yang lain gimana? Udah muncul? Muncul, tapi saya grafiknya jadi cuma satu titik. Apakah ada yang sama? Kak Vinci gimana? Boleh share screen juga? Kira-kira kendalanya di mana? Boleh, Kak. Terus sebenarnya sama kayak punyanya Kak Nafik tadi. Jadi si naik turunnya kelihatan, cuma tiba-tiba grafiknya hilang. Oh, dicoba share screen dulu aja. Takutnya juga sama ya. Memang Nah, ini Kak. ya. Ini kan sudah ada ya, tapi si grafiknya teh tuh kecil. Oh, coba klik yang bagian dead range-nya. Di atas kontrolnya mana? Yang kontrol range-nya tadi. Nah ya. Nah ini kan 1 bulan doang. Nah coba dari yang lain. Misalnya dari Agustus 2024 ke September. Atau misalnya ke Juni. Boleh. Bebas. Kita coba dulu ya. Nah dari Juli sampai September coba. Oke. Oke. Nanti masuk Tergantung ulang ya. ya. Siap-siap. Ya tergantung dead range-nya. Karena tadi cuma 1 bulan, jadi satu titik doang munculnya. Karena kan kita mau lihat trend line-nya ya. Oke, terima kasih juga ya buat Kak Adam atas jawabannya. Oke, teman-teman, gimana teman-teman? Udah bisa semua ya? Udah muncul semua ya terkait grafik yang tadi, line chart sama scorecard-nya. Oh, udah muncul yang tanda panah tadi ke atas atau ke bawahnya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman semua. Sebelum saya tutup teman-teman, ada ini. Maksudnya masih ada yang belum bisa, belum muncul. Nggak apa-apa teman-teman. Sampaikan aja, sudah atau belum. Sudah semua atau belum nih, sudah muncul yang bagian terakhir kita tadi ya. Kalau sudah atau belum, silakan teman-teman ketik sudah atau belum. Oke, Kazina juga udah down. Oke, oke teman-teman ya, sudah down juga. Oke, baik. Memang ya teman-teman, buat materinya, buat hari ini cukup terlalu banyak ya teman-teman. Karena prakteknya juga advance, dan kita harus ini nih, samain persepsinya biar nggak satu sama lain ketinggalan. Oke, setidaknya teman-teman udah sampai bagian advance scorecard tadi. Oke, teman-teman, mungkin dari materinya kita sampai yang bagian scorecard advance dulu. Mungkin nanti akan saya koordinasikan dulu ya sama pihak ininya, MMB atau fasilnya terkait apakah nanti akan ada tambahan khusus buat teman-teman yang di kelas A ya. Karena kan berikutnya materinya udah beda lagi nih. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman harapannya. Semoga teman-teman bisa paham semua dan nggak ada kendala ya buat praktek kita tadi. Dan kalau teman-teman paham dan juga ini ya, dan juga tertarik ya dengan materinya tadi, silakan teman-teman jangan lupa kasih nilai 5 atau bintang 5 ya. Itu aja ya, saya kembalikan ke Mas Akso. Oke, terima kasih banyak Kak Res untuk materinya hari ini. Mungkin nanti saya coba koordinasikan juga ke Mbak Aziza, ya Kak Res, untuk eh, apakah nanti ada sesi lanjutannya terkait Locker Studio yang advance ini. Karena semakin menarik kan sepertinya. Iya, makin banyak yang baru ya Kak. Sayang sekali kalau nggak kita Iya, coba satu-satu masalahnya. iya, benar-benar. Oke, makasih banyak Kak Ares untuk sesinya, materi hari ini. Untuk teman-teman, boleh sebelum ditutup, diisi dulu link feedbacknya. Wah, kata Kak Syarmi 10/10, Kak. Sampai ketemu lagi. Oke, bisa diisi dulu link feedbacknya untuk hari ini, untuk sesi pertama ini, untuk sesi berikutnya, karena kita beda pemateri ya, dan beda materinya juga. Jadi mungkin kita ada foto bersama dulu, Kak. Oke, baik Mas Akso.
Boleh teman-teman silakan open kameranya sebelum kita akhiri sesi pertama, sesi 7 hari ini. Nah, sebentar. Ya, Ya. sudah Oke, semuanya. silakan open cam ya. Kalau nggak open cam kita tunjuk-tunjuk lagi ya, Kak Aksa ya. Ya boleh nih open cam dulu aja dong. Kak Mas Viro, Kak Saina, Kak Rania, yang misalnya Kak Iwan, Kak Vinci. Udah. Oke, kita foto dulu ya, gaya bebas dulu. 1, 2, 3. Oke, Nanti gaya nggak Kak lanjutnya. Aksa? Nanti gaya kita Kak. MM ya. Kalau kata MM. Kak Adam, gaya Ozil gini. Oh gitu ya. Ayo teman-teman. Oke, 1, 2. Bentar, Kak. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak Ares untuk materinya hari ini. Sampai berjumpa nanti kita di pertemuan berikutnya di sesi yang akan datang. Terima kasih juga teman-teman untuk hadirannya. Untuk apa namanya? Untuk sesi berikutnya kita mungkin mulai agak mundur, mungkin sekitar 12.10 biar teman-teman ada waktu space buat sholat dan istirahatnya lebih oke gitu ya. Dan buat makannya karena butuh waktu yang cukup lumayan. Nanti sekitar jam 1.10 teman-teman bisa kembali join lagi ke Zoom kita. Link Zoom-nya masih sama. Itu saja mungkin untuk sesi pertama ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Kak Ares dan semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Ya Kak Ares, kasih banyak Kak Ares.